Sapi juga masuk sekolahan, Mas ya? Betul. Bukan hanya sapi. Oh Kalau ya, kalau sapi biasanya hanya di lapangannya, tapi kalau lapangan. kambing ini Hah? sampai masuk kelas, Oh, dia mau belajar mungkin, Mas. ya. Luar Ya, biasa. Itu banyak berarti suka menunjukkan dukanya. bahwa itu menunjukkan bahwa madrasahnya Mas Fidi sangat inklusif, Mas Fidi, dari berbagai kalangan. Inklusif, edukatif, progresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Smart Teachers dimanapun berada. Kembali bertemu lagi dengan saya, Rafiq Akbar, host di salah satu konten di channel Ikatan Guru Tunanetra Inklusif. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi. Kita akan berdiskusi lagi, kita sharing lagi dengan pengalaman dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang tentu saja sangat menginspirasi dan juga memiliki banyak pengalaman yang bisa kita jadikan satu motivasi. Hari ini, seperti biasa, saya tidak akan sendirian, Smart Teachers. Hari ini saya ditemani oleh seorang sahabat saya yang luar biasa jauhnya, karena posisi saya tidak terlalu jauh dari ibu kota negara, yaitu saya di Kota Bogor, sedangkan sahabat saya ini sangat jauh ada di ujung barat Indonesia, tepatnya di daerah Aceh. Nah, sangat luas juga wilayah Aceh. Untuk itu, di manakah letak Acehnya, sahabat kita ini? Oke, halo, assalamualaikum, Mas Fidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa mendengar Ini suaranya. saya heran nih, saya di Aceh tapi disebut emas. Nggak ada emas di Oh Aceh. iya ya, tapi banyak orang jauh di mana-mana. Gitu. Jadi kayak kalau panggilan Mas itu sudah panggilan yang apa? Yang populer dari Sabang sampai Merauke. Bisa dimaklumi, bisa dimaklumi. Ya, gimana kabar Mas Fidi? Oke, baik, alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Gimana kondisi Aceh saat ini? Aman, terkendali, sehat semua? Ya, alhamdulillah sehat. Cuman ya beginilah suasana pantai panas, Pantai pasti berkeringat. panas ya. Kalau dingin dibunuh, Mas. Ya. Iya. Di keluarga gimana keluarga? Istri sehat? Keluarga sehat, alhamdulillah. Dan apa namanya Alhamdulillah. sampai sekarang ya apa namanya ya tetap luar biasa karena biasa di luar. Oh gitu ya, iya. Jadi jarang di dalam ya, di luar terus ya. Soalnya ini Kasihan. bosnya bilang katanya luar biasa. Itu Oh karena iya. sedangkan biasa di luar. Oh, gitu. Kalau biasa di dalam nggak luar biasa Ya dong. sering makan di luar gitu Oh, maksudnya. luar Ya, biasa. ya Maksudnya di warteg ya, menambah Mas ya? menambah romantisme lah. Idi. Oh iya. Siap. Kayaknya belum lama menikahnya nih Mas Fidi. Ya Belum lama menikah kayaknya. kalau sama hostnya ya duluan saya. Jangan gitu dong. Iya. Oke, Mas Fidi. Seperti biasa, ini banyak smart teachers yang mungkin saja baru mengenal Mas Fidi nih hari ini. Mungkin bisa kita saling sharing profil Mas Fidi dulu nih ya. Gitu Mas Fidi. Gimana? Nama lengkap Mas Fidi siapa kalau boleh tahu? Uh, saya Vidi Andri Rukmana ya. Vidi Andri Rukmana, hampir mirip-mirip Andri nama kabupaten Lukman. sini ya. Oh gitu. Kalau Oh saya iya. Vidi Andri Rukmana, kalau kabupaten tempat saya tinggal Vidi. Aduh. Iya. Bisa gitu ya. Kayaknya sebelum lahir sudah direncanakan akan tinggal di Pidi. Nah, itu nggak tahu saya. Oke, Mas Fidi Andri Lukmana. Asal dari mana Mas Fidi? Kalau wah ini saya bingung ya. Kalau lahir saya di Jawa Timur, tapi numpang lahir doang ya karena waktu itu mulai umur 13 tahun saya pindah ke Solo. Kemudian 14 tahun saya pindah ke Cimahi.
Waduh, luar Kemudian biasa. umur 16 tahun sampai 20, sekitar 25 tahunan saya di Jogja. Wow, iya iya, pindah terus ya. Ya, kemudian setelah itu saya pindah lagi ke Ujung Berung di Bandung, dan Waduh, yang terakhir ke balik lagi sini. ke Jawa Barat. Oh, Ya, yang men terakhir di sekali. Aceh. Oh, berarti Aceh ini menjadi pelabuhan terakhir ya? Ya, belum tentu. Habis ini Oh, kemana belum lagi sih? tentu. Iya. Itu ngomong-ngomong bisa pindah-pindah gitu, apa karena orang tua dinasnya pindah-pindah atau karena memang mencari Eh, mencari tempat sewa yang lebih murah? enggak. Jadi begini, Iya, gimana saya gimana kan Mas Fidi? lahir di Jatim ya, terus kemudian Oke. waktu kecil itu saya mengalami ketunanetraan ya. Nah, Hmm. ibu saya ini kan orang tua saya, bapak sama ibu saya ini kan bingung. Saya itu mau disekolahkan di mana? Kalau di sekolah di Jawa Oke. Timur, eh, ya belum tahu lah pandangannya di mana gitu. Iya Kemudian iya iya iya. ada seorang petugas dinas sosial dari Mm-mm. kecamatan saya itu mengarahkan ke Panti Sosial Bina Netra atau PSBN dulu namanya ya. Oh iya 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 iya. Itu saya nanti Heeh. bisa mendapat keterampilan nih. Makanya saya diarahkan ke Panti Sosial Bina Netra yang ada di Solo waktu itu. Nah, tapi Jadi karena waktu itu saya masih oh, kecil, oke. karena di sana kan kaitannya dengan keterampilan ya, ada membuat Mm-mm. keset, pijat dan lain sebagainya. Tapi kan waktu itu saya masih kecil sekali. Nah, Hmm. jadi di Solo itu akhirnya saya cuma belajar Braille 2 tahun. Oh, 2 tahun saja ya? Ya, 2 tahun saja. Kemudian Hmm. dari pihak PSBN sendiri merekomendasikan saya untuk ke sekolah luar biasa. Akhirnya ya singkat cerita saya pertama ke Wiataguna yang ada di Bandung ya. Di Bandung situ Hmm. Hmm. dibilang harus dimulai dari kelas 1, padahal saya sudah bisa Braille. Saya Hmm. sempat sekolah SD, tapi karena saya nggak punya rapat sama sekali, saya harus dari kelas 1. Dari Saya tidak awal mau. lagi. Iya, karena Oh, umurnya oke. kan sudah bukan umur kelas 1 kan. Iya. Ya, Kelas saya kelas direkomendasikan SMP lagi ya? ya belum, ya Oh, sekitar belum. itulah, Oke. 14 tahunan ya. Oh iya iya iya. Sekitar segitu akhirnya saya direkomendasikan oleh salah satu teman ke Hmm. Cimahi. Nah, di Cimahi inilah saya di situ sama kepala sekolahnya diterima, ya udah kamu di sini saja, untuk kelasnya terserah kemampuan kamu nanti sampai di mana akan dites. Jadi Disesuaikan berarti ya. iya disesuaikan betul. Jadi setelah Oke. itu karena saya bisa Braille dan harus dites, saya dites 1 minggu pertama saya Hmm. ditempatkan di kelas 3, kemudian Oke. masih dianggap bisa, minggu berikutnya saya naik kelas 4, karena Oke. masih bisa dianggap bisa lagi, saya dinaikkan lagi kelas 5, Luar terus biasa. masih dianggap bisa lagi, semester depannya saya langsung kelas 6. Mak. Jadi saya lulus itu rapat saya yang terisi hanya di semester 2 kelas 6. Oh, tadi saya pikir masih bisa lagi jadi guru besoknya. Oh, belum kayak. Itu sayanya enggak ya. Saya pikir Iya begitu juga. iya iya. Oh, jadi Itu langsung naik sebelum, kelas 6 jadi dan lulus. hebatnya di kepala sekolah saya ini mungkin visioner ya. Oke. Waktu zaman-zaman itu belum ada Heeh. istilah Tahun berapa namanya tuh Mas? Tahun berapa tuh Mas? akselerasi, ya belum terdengar nama-nama akselerasi dan lain sebagainya, tapi Hmm. kepala sekolah saya berani men-challenge saya seperti itu. Itu di tahun berapa tuh Mas kejadiannya itu? Kejadiannya kejadian apa aja. Kayak kasus apa gitu. Jadi Kejadian tahun berapa saya itu? lulus itu 2002. Jadi saya Oh, lulus SD 2002. itu 2003 ya. 2003 saya sudah Hmm. ajaran baru itu saya sudah lulus SD waktu itu. Gitu. Tapi ada hal yang menarik Mas Vidi. Ketika Ya. tadi Mas Vidi cerita, tadi sejak lahir ya berarti itu tanya Mas Vidi ya? Enggak, karena saya Oh enggak ya? sempat TK itu sempat lulus, kemudian kelas 1 SD. Jadi Oh sekitar sempat sekolah berapa SD itu? kelas 7 1 ya. tahunan ya. Kelas 1 SD Heeh. sekitar berapa bulan saya demam sekitar 3 hari ya. Habis demam itu yang saya rasakan mata tiba-tiba kabur. Nah, ini yang menarik itu adalah ada kebingungan yang dirasakan oleh orang tua Mas Vidi untuk Iya, menyekolahkan anaknya yang ternyata memiliki gangguan penglihatan ya. iya, Nah, iya. ini saya sangat yakin sekali di luar sana banyak sekali orang tua yang mungkin saat ini anaknya juga seorang tunanetra atau yang memiliki hambatan penglihatan pun juga masih sangat bingung sampai detik ini harus disekolahkan di mana. Nah, ini waktu itu
orang tuanya Mas Vidi, apa yang dilakukan oleh orang tuanya Mas Vidi sampai sehingga Mas Vidi bisa betul-betul mendapatkan sekolah yang tepat untuk Mas Vidi? Karena kan Eh, saat itu kan belum ada internet, ya kan belum, ya, maksudnya betul. belum ramai lah internet kan. Betul. Jadi orang tua saya yang sudah dilakukan waktu itu saya datang ke dinas sosial itu Oh, bertanya-tanya jadi tentang heeh. apa namanya, apa yang bisa dilakukan oleh seorang tunanetra. Belum berpikir ke arah sekolah ya. Jadi Oke, oke. kira-kira ini anak saya tunanetra, apa yang bisa dia lakukan gitu Oh, kan tanya. Dan ngerti ya, iya, iya. dan karena hanya ketemu dengan orang dinas sosial akhirnya diarahkan ke panti sosial tunanetra tadi. Belum Ya, sampai Kak. SLB dan waktu itu ibu tidak orang tua bapak dan ibu itu tidak terpikirkan untuk sampai Sekolah. sampai kuliah bahkan sampai jadi guru itu Oh, tidak terpikirkan. luar biasa ya, betul. Ya, memang perlu diketahui Smart Teachers bahwa saat ini Mas Vidi sudah menjadi seorang guru, bahkan statusnya ASN, PNS ya Mas Vidi ya, sejak tahun 2000 berapa Mas Vidi? 19. 2019 ya, 2019 di mana Mas Vidi? Penempatan Di di Aceh PD madrasah atau Aceh Kabupaten PD. ya Kabupaten PD di Madrasah Ibtidaiyah 27. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 27 ya. Nah, itu dia. Jadi tidak pernah terbayangkan ya orang tua Mas Widi bahwa anaknya yang memiliki hambatan penglihatan ternyata saat ini sudah menjadi seorang guru. Sekarang orang tua masih ada Mas Widi? Masih ada, alhamdulillah dua-dua masih Alhamdulillah dulunya masih Mas. ada. Sangat Ya. bangga sekali, bahkan bahagia sekali ya karena anaknya sudah menjadi guru sekarang ya, seperti itu. Alhamdulillah. Oke, jadi tadi kembali ke tadi, saya yakin sekali bahwa masih banyak lah orang tua yang kaget atau mungkin saking kagetnya jadi bingung gitu ya ketika memiliki anak dengan hambatan penglihatan. Bahkan tidak dari lahir malah ya. Itu Iya, yang sering kali banyak orang tua itu bingung harus seperti apa gitu. Nah, bagusnya orang tua Mas Vidi sangat tepat sekali mencoba mencari informasi di dinas sosial ya. Dan iya, memang panti sosial Binaan itu kan di bawah naungan dinas sosial ya. Jadi iya. pastinya orang dinas sosial akan mengarahkan ke situ. Mudah-mudahan ada yang menonton konten kita ini dan ini bisa menjadi salah satu contoh gitu ya, sebagai orang tua jangan jangan terlalu larut dalam kesedihan, kebingungan, tetapi juga mencari solusi yang terbaik, setidaknya mencari informasi sebanyak-banyaknya apa yang bisa dikembangkan dari anak yang memiliki hambatan penglihatan. Begitu ya Mas Widi ya? Iya betul. Karena saya Oke. sendiri pun waktu itu tidak terbayang, Mas. Heeh. Saya orang tua apalagi ya, kalau saya sendiri yang mengalaminya pun tidak terbayangkan bisa seperti ini. Jadi waktu masuk Iya. ke PSBN itu, Mm-mm. yang saya pikirkan ya udahlah saya mungkin akan berlatih pijat untuk bisa sebagai bekal gitu kan. Tapi ternyata di Mm-mm. sana saya baru diarahkan tunanetra nggak hanya seperti itu saja. Ada yang Hmm. bisa kuliah, ada yang itu yang menceritakan bahkan malah guru-guru dari PSBN tersebut. Jadi instruktur-instruktur itu Oh. menceritakan kepada saya, kamu ini masih kecil. Kalau kamu hanya berlatih pijat kemudian memijat itu sangat disayangkan. Umurnya masih sangat sangat muda dan bisa dilanjutkan ke perguruan tinggi bahkan. Nah, itu baru disitulah saya tahu kalau tunanetra ternyata bisa kuliah, bisa sekolah dan lain sebagainya itu waktu di PSBN. Oke, ya itulah sumber informasi yang sangat diperlukan untuk semua orang tua Iya, agar tidak langsung memberikan stigma buruk terhadap anaknya yang memiliki hambatan penglihatan ya. Seperti iya itu. Dan betul. ini sampai sampai saat ini pun kita yakin sekali bahwa masih banyak kasus-kasus yang justru membatasi ruang gerak anaknya yang memiliki Iya hambatan betul. penglihatan, bahkan juga malu memperkenalkan anaknya ke masyarakat, ke tetangga dan Publik. lain sebagainya. Ini yang mudah-mudahan semakin terbuka luas sumber informasi saat ini dengan berbagai cara, mudah-mudahan semakin membuka luas juga cara pandang ya dari Hmm. orang tua yang saat ini memiliki anak dengan keterbatasan fisik. Oke, seperti itu Mas Vidi. Nah, mantap Mas Vidi. Saat ini berarti Mas Vidi sesuai dengan penempatan tugas sebagai guru. Oh, sebagai guru apa Mas Vidi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mas Vidi? Ini apa guru mata pelajaran fikih? Guru mata pelajaran fikih. Oke. Iya.
Dulu lulus dari kampus dari mana Mas Fidi? Perguruan tingginya? Dari UIN Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, Sunan Iya, Kalijaga ya. Oke, alhamdulillah. Nah, ini dia. Tadi Mas Fidi kan ditempatkan di Madrasah Iftidiah Negeri yang setingkat atau setara dengan sekolah dasar ya, iya Mas betul. Fidi ya. Nah, ini lokasinya dulu. Lokasi ini kan di Aceh nih Mas Fidi. Hmm. Kalau saya mendengar kata Aceh, itu saya sangat ingat sekali dengan simbol Masjid Baitur Rahman nih Mas Fidi. Iya, iya. Nah, Masjid Baitur Rahman itu kan adanya di kota Banda Aceh ya. Iya betul. Nah, dari kota Banda Aceh nih ke tempatnya Mas Fidi, di apa namanya Kabupaten Pidi ya tadi ya. Iya. Itu seberapa jauh Mas Fidi? Ya, jadi jarak antara sini sampai Banda Aceh itu hanya di batas. Jadi kita ibaratkan ini kan saya di Kabupaten Pidi ya. Ya. Kalau mau menuju Banda Aceh itu saya melewati satu kabupaten lagi yaitu namanya Kabupaten Aceh Besar. Nah, setelah itu Oke. baru Kota Banda Aceh. Nah, Oke. tapi di Aceh Besar ini lokasinya memang bergunung-gunung ya. Kita melewati namanya Gunung Oh. Selawah. Jadi Oke. sebetulnya kalau nanti ini kan sekarang ada pembangunan tol ya, ada Hmm, tol Sibanceh atau Sigli Banda Aceh itu selesai, itu hmm. bisa ditempuh jarak hanya 1 jam mungkin bisa. Dengan Tapi tol, kalau sekarang melalui tol itu ya. ya agak susah karena Nah, melewati Gunung Celawah itu. oke. Kalau saat ini dengan tidak ada tol, bagaimana selama ini Mas Fidi? Berapa lama? Kalau dihitung dari rumah saya sampai ke Banda Acehnya ya sekitar 2,5 jam lah. 2,5 jam ya. Ya. Berarti dari Jakarta kurang lebih bisa 2,5 jam itu ke mungkin daerah mana itu ya? Bandung 2 jam ya Ya, Bandung kurang lebih ya. Wih, luar ya, tapi di biasa. sini harus dicatat tidak ada Hah? kemacetan ya. Kalau Jakarta kan pasti macet. Wah, iya betul. Itu dua Du- setengah jam itu maksudnya bebas hambatan, artinya tidak jarang Lancar sekali ada ya. kemacetan. Ya lancar. Berarti kemungkinannya apa namanya jarak tempuhnya itu jauh lebih jauh ya, Lebih, jauh ya lebih betul lebih jauh jauh di sini. gitu, berkali Betul lipat betul. daripada Jakarta Bandung ya. Iya, karena Oh. sekali lagi kita bisa menyampaikan ya kalau provinsi Mm, Aceh ini sangat sangat besar. Jadi luas ya. apa namanya? Jangan dibayangkan provinsi Aceh seperti provinsi DKI Jakarta ya, Iya, iya karena jauh sangat mungkin ya. jauh sekali. Oke, luar biasa ya ya. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya Mas Fidik, kok kenapa sampai harus memilih penempatan di sana? Apakah memang ini murni tugas penempatan sebagai ASN atau memang ada visi misi tertentu nih untuk bisa apa namanya mengabdikan diri untuk negara tapi di daerah Aceh sana Mas Fidi? Sebetulnya sederhana ya Aha. alasannya, karena memang saya itu memiliki istri apa namanya orang Aceh. Jadi bukan orang Oh Aceh iya asli, iya tapi iya iya. dia memang lahir kecil di Aceh sampai besar di Aceh. Oke. Tapi di daerah yang cukup jauh dari sini, sekitar jaraknya ya sekitar 5, kita melewati 4 atau 5 kabupaten gitu. Dari sini sampai ke Hmm. tempat istri saya itu. Istri saya ini Oh, lahir di kota Langsa namanya. oh Itu Kota Langsa. agak lumayan jauh, jauh sekali pun Lebih jauh lagi dari ya. dari Kabupaten Pidi ke Aceh, ke Langsa. Nah, waktu itu ada pembukaan CPNS 2018 Mm-mm. dan seperti kita ketahui ya, ada kuota khusus untuk kita disabilitas. Ada Kemudian formasi saya ya. melihat ini apa namanya persebaran formasi disabilitas yang ada di Kemenang. Hmm. Uh, Kemudian saya lihat di Aceh ini ada formasi disabilitas yang cukup banyak. Nah, Oke. kemudian saya mikir istri saya orang Aceh. Kemudian ada formasi disabilitas yang cukup banyak di Aceh. Kenapa saya nggak nyoba di Aceh gitu kan? Saya mikir gitu. Oke, iya iya. Tapi saya tidak terbayangkan gitu Mas. Aha. Kan saya pikir apa namanya? Saya membaca undang-undang yang nomor 8 itu ya, nomor Oh 8 iya, bahwa tentang disabilitas disabilitas itu ya. dijamin, Aha.
Ya, dijamin pekerjaannya, kemudian aksesibilitasnya juga dijamin gitu kan. Iya, Saya iya. pikir kenapa tidak di sini, pasti ketika Sudah ada sudah ada pemerintah payung sudah hukumnya ya. ya, Sudah pemerintah sudah berani memberikan kuota, tentu juga sudah betul. menjamin sustainability-nya gitu Ya, kan, atau betul sekali. keberlanjutannya gitu kan. Iya, iya, Makanya iya. saya berani mengambil risiko itu. Tapi ya in fact apa namanya, pada faktanya ya memang sangat jauh dari harapan ya gitu. Oke. Iya, iya. Jadi salah satu tujuannya mungkin biar ya agar lebih dekat dengan keluarga istri juga gitu ya lokasinya satu Awalnya provinsi. begitu. Heeh. Hmm. Dan yang Dan kedua kan memang mhm, mhm. formasi disabilitas yang dibuka cukup banyak di sini. Cukup banyak. Artinya memang di sana peluang untuk disabilitas bisa bisa masuk ke sebagai CPNS itu sangat luas sekali ya. Iya betul. Sehingga sehingga tidak ada salahnya satu ada keluarga, yang kedua juga ya peluangnya besar gitu ya. Iya betul. Itulah yang saya pikir. Oke. Dan yang lucunya yang ketiga nih, ada harapan besar gitu ya dengan adanya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 ya Betul. Ya. tentang disabilitas yang menjamin bahwa disabilitas itu akan hak dilindungi, hak diberikan aksesibilitas dan segala. Ternyata zong. Ya itulah yang kita sayangkan. Bahkan ya kita harus akui ya, mungkin apa namanya, para pejabat-pejabat pun ketika ada disabilitas yang mendaftar ke situ, jangankan paham peraturan ini, mereka ketika Oh, kita datang pun masih terkejut, loh ini siapa ini yang datang ke sini? Terus kemudian makhluk macam apa ini bisa di sini? ya peserta macam apa ini? Jangankan di Aceh, Mas. Saya juga ngalamin kalau gitu. Itulah kadang-kadang begitu. Kalau kita kadang-kadang kalau disebut kecewa ya kecewa, tapi Betul, di sisi betul. lain ya oke lah, mungkin kita agent of change daripada apa Mantap. namanya, para disabilitas, dan dari peraturan-peraturan disabilitas itu sendiri ya kita sendiri yang mungkin harus memulai mensosialisasikan. Saya pikir Ya, begitu akhirnya. Saya ya, ambil positifnya saja, karena kalau betul. ya kalau disuruh mengeluh ya banyak keluhan gitu kan, tapi Betul, kan betul. ya Tidak kita ada harus juga habisnya. nggak Iya, ada habisnya, betul. betul. Karena kan waktu akan tetap terus berjalan, Iya, apa daya harus mengeluh, keluhan tidak akan merubah apa yang sudah terjadi. iya, dan Iya, makanya setiap kali saya ketemu dengan pejabat saya suarakan, ya kalau kami ini ya disabilitas ini kami mempunyai undang-undang sendiri, sudah disahkan oleh presiden, kemudian di situ dijamin untuk ah, aksesibilitasnya. Tapi ya, saya masih jauh dari aksesibilitas, dan kemudian untuk kemandirian datang ke sekolah ini sampai sekarang pun saya masih belum bisa, karena memang itulah lokasinya yang sangat susah. Di sini banyak kotoran sapi ya, jadi ada waduh, sapi-sapi liar, ya sapi-sapi iya, liar iya. yang berjalan baik di jalan jalan apa jalan setapak maupun di lapangan sekolahnya sendiri. Jadi Oh, agak susah bagi saya oh, untuk jalan jadi sendiri. sapi juga masuk sekolahan, Mas ya? Betul. Bukan hanya sapi. Oh, Kalau ya, kalau sapi biasanya hanya di lapangannya, tapi kalau lapangan. kambing ini Hah? sampai masuk kelas, Oh, dia mau belajar mungkin, Mas. ya. Luar Kalau biasa. banyak sudah Itu banyak berarti suka menunjukkan dukanya. bahwa itu menunjukkan bahwa madrasahnya Mas Fidi sangat inklusif, Mas Fidi, dari berbagai kalangan. Ya, mungkin Iya, bisa iya, iya, gitu luar biasa ya. ya, luar biasa ya. Tapi saya belum Itu sampai sekarang artinya belum belum menemukan metode bagaimana mengajar kambing ya. iya, perlu ada ini lagi, Mas, ada sertifikasi dulu, Mas, sertifikasi mengajar. Iya, iya. Jadi sangat tergambar sekali ya bahwasannya daerah Betul. tempat Mas Fidi mengajar ini sangat-sangat jauh dari kota, dan luar biasa kalau masih ada hewan-hewan ternak yang berkeliaran bahkan sampai masuk ke pekarangan sekolah, ini ya luar biasa, ini ya luar luar biasa apa ya, saya bisa bilang ya, kalau kalau bagi kita yang tinggal di kota mungkin itu hal-hal yang dirindukan itu, Mas. Suasana Iya, iya. seperti itu kan, Iya, gitu. iya. Cuma memang sangat tergambar bahwa kan nggak mungkin kalau di kota itu ada hewan ternak berkeliaran. Iya. Itu sudah satu bukti bahwa memang
daerah Mas Fidi ini luar biasa jauh dari hidup di perkotaan ya begitu. Nah, kembali lagi tadi ke masalah undang-undang Mas Fidi. Oke. Di pemerintah pusat sangat jelas ya sudah memberikan payung hukum buat kawan-kawan disabilitas, Betul. hak-haknya untuk terdijamin dimanapun di seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu seleksi CPNS itu sendiri memberikan formasi khusus disabilitas, betul ya, Mas Fidi? Iya, betul. Ternyata ketika formasi disabilitas itu dibuka di semua daerah, tidak semua daerah ternyata sudah siap menerima disabilitas sebagai seorang CPNS begitu, Mas. Iya, Apa yang menurut Mas Fidi dari sudut pandang Mas Fidi sebagai seorang yang sudah mengikuti sistem gitu, apa yang perlu, di mana letak kesalahannya? Apakah di sistem yang sudah pemerintah buat, atau di SDM yang menunggangi sistem itu, atau apa Mas Willy kira-kira? Ya, kalau saya pikir kompleks ya permasalahan terkait dengan masalah kedisabilitasan itu ya. Jadi kalau kita bilang sistem, mungkin iya. Jadi kesalahan sistem karena mungkin belum ada asesmen, belum ada segala macam lah. Jadi belum siap mereka untuk sebelum membuat undang-undang itu mereka belum ada research apapun mengenai disabilitas gitu kan. Karena terbukti ketika di daerah memang seperti ini. Tapi di sisi lain, kalau kita mau berharap ada research terlebih dahulu, ada penelitian terlebih dahulu, terus kemudian ada persiapan-persiapan yang memakan waktu lebih lama. Saya juga di sisi lain nggak setuju juga karena disabilitas ini kan tiap tahun ada, tiap bertambah tiap hari mungkin bertambah, tiap ini ada yang mungkin dia butuh pekerjaan dan lain sebagainya. Lalu kapan undang-undang itu akan direalisasikan gitu kan? Jadi saya pikir memang cukup kompleks permasalahannya. Tapi ya ketika undang-undang ini dipaksa untuk segera lahir, ya itu memang tuntutan zaman gitu kan. Ya, saya pikir itu kita harus bersama-sama lah. Di sisi lain para praktisi hukum itu meramu daripada undang-undangnya, tapi di sisi lain teman-teman yang memang pejabat-pejabat yang mulai digerakkan untuk mulai melakukan persiapan-persiapan terkait dengan implementasi daripada undang-undang tersebut. Kalau kita berpikir jalan secara ideal, saya pikir ya kapan jalannya nggak akan jalan-jalan. Iya, betul. Ya, karena complicated sekali ya permasalahannya ya. Dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas juga. Iya, artinya ya memang semua harus bergerak dengan metodenya masing-masing ya, betul. Iya, saya pikir begitu. Iya. Dan tadi betul sekali yang Mas Fidi katakan, kehadiran Mas Fidi di Kabupaten Pidi khususnya dan di Provinsi Aceh harus menjadi agent of change, membuktikan bahwa disabilitas secara umum ya itu tidak lagi harus melekat stigma bahwa tidak bisa bekerja di sektor-sektor formal, hanya bisa bekerja di sektor-sektor non formal dan lain sebagainya. Dan ini satu tantangan ya, betul, buat khususnya buat Mas Fidi untuk bisa merubah mungkin stigma yang sangat melekat ya seperti itu. Dan apakah stigma itu juga dirasakan di sana Mas Fidi? Iya, sangat gitu. Jadi ketika saya datang pertama kali ke sini ya, pertama kali ke kantor Kementerian Agama dulu ya, itu dari sisi pejabat-pejabatnya juga bingung sepertinya. Kemudian bingungnya itu seperti apa Mas? Lebih spesifiknya gimana bingungnya itu? Saya bisa melihat kalau secara obrolan saya belum ini ya, belum tahu. Tapi secara teknis itu bisa saya rasakan. Karena kenapa? Ketika daerah penempatannya itu sepertinya dipilihkan yang memang ya daerah-daerah yang memang yang tidak terlalu potensial gitu. Jadi ditaruh di tempat yang memang ya sudah, ini mungkin sekolah yang paling tertinggal gitu kan, saya bilang gitu. Karena kalau yang lain-lainnya seperti sekolah perkotaan dan lain sebagainya itu tidak sama sekali, tidak ada disabilitas yang
ditempatkan di sekolah-sekolah yang notabene mereka malah memiliki akses yang lebih bagus daripada kita gitu. Sedangkan kita, karena harus dicatat ya, teman-teman disabilitas yang lolos di CPNS di Aceh ini tidak hanya saya, ada sekitar 17 sekolah nggak masalah. Oh gitu. Nah, dari Dan 17, semua disabilitas, Mas? Semua disabilitas? iya, karena itu kan yang masuk formasi disabilitas maksudnya. Itu Oke, oke. yang 17 tunanetra 2, orang ya. saya dan satu Oke. lagi ada di kabupaten lain satu. Nah, dari ke-17 orang ini ketika ngobrol, saling ngobrol, mereka juga ditempatkan di tempat-tempat yang pelosok seperti itu. Artinya kalau saya pikir kok belum ada kepercayaan kita itu mengajar di sekolah yang memang aksesnya lebih bagus gitu kan. Jadi pemikiran mereka saya pikir kok terbalik ya gitu. Seharusnya ketika mereka membaca Undang-Undang Nomor 8 itu ya mereka harusnya menempatkan kita di tempat yang aksesibilitasnya memadai gitu kan. Tapi yang kita enggak. terjamin. Dari 17 orang ini malah ditaruhnya di tempat-tempat yang tidak memiliki aksesibilitas sama sekali gitu. Itu Oke. yang saya Tapi pikir, sorry ya. Mas, saya potong. Oke, Tapi oke. dari 17 orang disabilitas yang mengikuti formasi disabilitas CPNS itu, apakah bisa dipastikan semua memang ditempatkan di daerah-daerah terpencil atau di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, Mas? Iya, yang saya bisa temukan kontaknya seperti itu. Kalau yang sama-sama tunanetra seperti saya, itu juga dia ditaruh di MIN di kabupaten lain, itu agak jauh juga dari Banda Aceh. Terus ada lagi satu lagi teman saya tunadaksa itu di daerah Melabuh sana, Melabuh itu tapi juga masuk jauh sekali. Jadi yang teman-teman disabilitas yang berhasil saya kontak itu mereka mengatakan ya letaknya nggak ideal semua. Oke, begitu ya, ya, ya. Siapa ya menurut Mas Vidi, siapa yang berwenang menempatkan teman-teman disabilitas ini di daerah yang terpencil seperti itu, Mas? Nah, itu saya nggak tahu, Mas. Apakah dari pihak kepala kantor wilayah atau kantor Kemenak? Sampai sekarang saya belum tahu sebetulnya yang merancang seperti ini siapa gitu kan. Karena gini, sebelumnya itu disabilitas itu kami kalau di Aceh ini itu ada rancangan penempatan namanya sebelum kami melaksanakan tes CPNS ya itu ada rancangan penempatan. Contoh seperti saya itu ada guru di formasi saya formasi disabilitas untuk guru fikih itu dibutuhkan 6 orang guru fikih ya. 6 orang guru fikih akan ditempatkan yang pertama di MAN 1 Melabuh, yang kedua di mana pokoknya yang sampai yang terakhir di MAN 1 Sabah gitu kan. Nah, tapi pada kenyataannya guru fikih ini yang ternyata lulus hanya saya. Jadi disabilitas yang untuk formasi kuota guru fikih itu saya saja yang lulus. Nah, harusnya kan kalau secara rancangan saya ditempatkan di MAN 1 Melabuh ya. Sedangkan Mas ini di MIN ya. Tapi jauh dari harapan, jauh api daripada panggang. Ternyata saya ditempatkan di MIN 27 PD yang sangat jauh dari ideal. Gitu. Itu yang saya nggak ngerti sampai sekarang. Siapa yang bisa merubah itu? Rencana penempatan tadi itu secara terbuka bisa diakses ya, Mas ya sebelum. Iya, betul. Secara itu kan diumumkan di sosial medianya Kanwil Kemenak Aceh. Jadi sebelum ini kita bisa merancang penempatan nih Mas. Kalau saya memiliki kualifikasi ijazah PAI misalkan, saya bisa memilih guru fikih. Penempatannya di antara 6 ini. Nah, gitu. Misalkan seperti itu. Ya, berarti yang penempatan yang sekarang Mas Vidi lakukan MIN 27 ini tidak masuk di dalam rancangan itu berarti? Masuk tapi tidak dalam ranking pertama. Karena saya kan 6 orang itu kan di ranking ini ya. Hanya Mas Vidi yang lulus ya? Ya, harusnya kalau saya secara hitung-hitungan saya di MAN 1 Melabuh. Oke, ya, betul. Jadi ada kejanggalan oleh karena itu Mas Vidi berasumsi bahwa penempatan disabilitas ini tidak sesuai dengan rancangan yang sudah ada begitu. Iya, betul. Karena begini, ada peraturan setelah disabilitas ini apabila kosong tidak terpenuhi kuota disabilitas maka akan diisi oleh formasi lain. Ada formasi umum dan formasi orang-orang Papua kan waktu itu kan ya. Ada tiga jenis ya. Formasi disabilitas, formasi kumlot sama formasi umum kan. Iya, betul. Nah,
ketika ini tidak terpenuhi akan diisi oleh formasi yang lain. Jadi Ya. formasi saya tidak terpenuhi, maka akan diisi oleh formasi umum. Jadi jelas yang menggantikan saya di sana bukan lagi tunanetra, tapi orang yang normal secara fisik. Iya, iya. Dan memang formasi untuk guru fikih ini memang hanya yang memilih hanya tunanetra ya, dan itu Mas Vidi ya. Iya, kebetulan begitu. Iya, Jadi kalau yang kami teman-teman disediakan, tunadaksa tidak ya, tidak memilih ke situ ya. iya, dia ke yang lain. Ada sebetulnya di guru fikih ini yang mendaftar disabilitasnya 2, saya Oke. tunanetra dan satu lagi tunadaksa 1. Tapi Oh, sayangnya teman tidak saya yang lolos. tunadaksa ini tidak mencapai passing grade, akhirnya gugur. Oh, gitu. Iya, iya, iya betul. Berarti beberapa man yang menjadi rekomendasi awal dalam Iya, rancangan penempatan itu semua diisi oleh peserta CPNS. pengganti Iya, bukan dari formasi disabilitas berarti ya. bukan, tapi subsidi Oh, pengganti dari formasi umum. iya, 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 Berarti iya. kalau formasi umum mereka adalah bukan tunanetra atau bukan disabilitas. Dan lokasi man yang tadi sudah disebutkan sangat sangat bisa dipastikan itu di perkotaan, Mas. Iya, karena man Nah, satu kan man favorit pasti di betul, perkotaan, nggak betul, mungkin betul, man betul. satu di pelosok, nggak mungkin. Dan perkotaan yang juga sudah cukup baik aksesibilitasnya malah diberikan untuk yang bukan disabilitas. Itulah. Ini jadi Ya. hal yang lucu ya. Ini ironi memang, Betul, tapi ya ini yang betul. terjadi. Gitu. Ya, ya, betul, betul, betul. Ya memang ini fakta ya, realitanya Ya. seperti ini. Istilahnya teman-teman tunanetra ini atau disabilitas secara umum ini belum selesai PR stigma dari masyarakat Oh tentang betul. tentang profesinya, tentang kehidupannya, ditambah lagi dengan adanya kejanggalan-kejanggalan yang dialami dalam penempatan-penempatan secara profesional ini, Mas ya. Iya betul. Ya, kemudian akhirnya setelah penempatan ini selesai, Mas Vidi akhirnya pasti mau nggak mau menerima lah ya terkait Iya. penempatan ini. Sejauh ini sejak 2019 apakah sudah ada langkah-langkah konkret dari Mas Vidi untuk bisa mencari pangkal dari permasalahan itu, Mas Vidi? Ya, kalau saya tindakannya hanya berusaha menunjukkan fakta-fakta yang terjadi. Oke. Saya seperti contoh kemarin, saya Heeh. ketika ketemu dengan kepala seksi, saya bilang kami secara undang-undang ada undang-undangnya seperti ini, Mhm. formasinya memang jelas ada seperti ini, tapi dalam faktanya Bapak bisa lihat sendiri posisi saya seperti ini, lokasinya juga seperti ini. Jadi saya terangkan semuanya dan Responnya ya gimana? kalau respon dari yang pertama, saya ketemu kepala seksi itu sampai 2 kali. Oh, Kepala oke. seksi yang pertama akhirnya hanya meminta maaf ya harus sabar-sabar dulu waktu itu karena apa namanya waktu itu saya masih 80% ya untuk masih CPNS. Kemudian setelah 100% ternyata kepala seksi ini berganti. Waduh, sudah Nah, harus bermanuver lagi. manuver lagi. Nah, berganti kemudian saya setelah 100% ini ketemu lagi dengan kepala seksi tapi ya sampai sekarang Hmm. masih dicarikan solusi gitu. Oh, begitu ya, ya, ya. Apalagi sebagai ASN ini sudah terikat ini ya kontrak tidak mutasi 10 tahun ya, Mas ya, kalau nggak salah ya. Iya, kalau untuk dari kaminya, dari Heeh. peserta CPNS sendiri sih itu terikat sudah. Tapi kalau untuk dari pejabatnya yang memindahkan bisa-bisa saja. Artinya Oh ya. itu adalah kebijakan dari atasan. Nah, tinggal Heeh. makanya saya hanya menyuguhkan fakta saja. Faktanya seperti ini, kira-kira bagaimana tindakan dari pejabat yang berwenang atau decision maker-nya seperti apa tindakan yang akan diambil. Saya bilang gitu. Hmm. Memang saya mengatakan hal yang realitasnya ada, kemudian apa namanya fakta secara realnya ada, gitu kan? Makanya saya Mhm. sampaikan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Mas Vidi di sana menjadi satu membawa pengetahuan baru untuk para pejabat di sana ya bahwa Iya betul. banyak banyak kasus-kasus yang seperti ini dan tidak hanya terjadi di satu kabupaten saja tapi di semua Ya, ini di semua tempat ya. iya. Tapi saya berharap begini, Mas, Nah, jangan gimana? sampai para pejabat ini gagal paham gitu.
Jadi Oh, ketika mereka menemukan apa namanya kasus seperti saya, terus kemudian teman-teman yang lain mungkin yang mereka ketika menemukan tempat yang tidak begitu akses, mereka jangan langsung mengambil kesimpulan, oh berarti nggak mampu. Saya pikir sangat dini sekali ketika mereka ingin menyimpulkan seperti itu. Tapi iya, yang iya, saya iya. harapkan mereka harus memahami, ya kita itu uh, seorang disabilitas yang tentu memiliki keterbatasan, akan tetapi ketika kita disupport dengan support sistem yang bagus, Ya, kemudian betul. apa namanya dilengkapi dengan aksesibilitas yang bagus, saya pikir akan tidak akan bisa survive, akan bisa bagus begitu kan. Ya, Artinya ya, betul. ketika ini harapan saya jangan sampai mereka mengambil sebuah kesimpulan ketika di mana kita memiliki keterbatasan seperti ini ketika ditempatkan ya itu memang masuk logika ketika ditempatkan sendiri mau sehebat apapun ya kemampuan kita ya nggak Iya, akan betul, bisa betul. kan ya, Dan gitu. sebetulnya pemahaman seperti itu secara logika sederhana tidak hanya untuk teman-teman disabilitas, Mas, tetapi Hmm. siapapun orangnya, baik itu dari kalangan disabilitas ataupun bukan, ketika dia berdiri di lingkungan yang support sistemnya bagus, maksimal, optimal, efektif, otomatis akan sangat berpengaruh positif kepada dirinya, kan begitu. Ya, Ya, betul. itu yang sebetulnya pemahaman sederhana yang mungkin sampai detik ini tidak terfikirkan di sebagian pejabat ya. Kita bicaranya sebagian pejabat. Pasti masih sangat Iya. banyak pejabat yang sudah lebih open minded, lebih luas wawasannya dan pengetahuannya tentang tentang kebijakan untuk disabilitas, tetapi memang mudah-mudahan sebagian pejabat yang sudah open minded ini bisa bisa berbagi wawasannya kepada pejabat-pejabat lain yang memang Nah, betul. masih masih terlalu sempit ya memahaminya seperti itu ya Mas ya. Iya, itulah. Ini contoh konkret ya Mas ya. Ya gimana Mas? Saya kemarin ya itulah di sisi lain kan memiliki kekurangan ketika saya menemukan tempat yang seperti ini, aksesibilitasnya Iya, kurang, kemudian akhirnya saya harus didampingi ketika mengajar gitu kan. Nah, iya. supaya menunjukkan bahwasannya sebetulnya saya memiliki potensi lain, itu kemarin ketika saya membuat buku, saya terbitkan buku itu kan, saya Hmm, sengaja share-share ke para pejabat pejabat. berwenang ya. Iya. Nah, seperti kepala sekolah dan lain sebagainya gitu kan. Tapi khawatir saya ini malah malah anggapannya agak berbeda. Mereka akhirnya masa sih bisa? Jangan-jangan yang menuliskan bukunya istrinya nih. Oh iya. Oh istrinya Mas Bidi bukan tunanetra ya? Iya, gitu. Oh, Ya, jadi awalnya gitu. ada Jadi, indikasi ke sana ya. nah itulah dia. Iya, 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 Karena iya. mereka hanya, oh gitu ya. Ketika kepala seksi ini apa namanya merespon apa saya ketika mau bertemu dengan dia, kemudian saya nggak ketemu, dia titip pesan ke teman saya, teman PNS yang kebetulan menghadap beliau ya. Iya. Pak Kasih ini bilang begini, tolong untuk Pak Vidi nanti kasih tahu ya, besok kalau mau menghadap bisa saya ada di tempat. Tapi biasanya Pak Vidi itu suka ini apa WA saya, apa biasanya dia kayaknya minta tolong sama istrinya untuk Wah, nge-WA-kan saya gitu. jadi, jadi sudah ada justifikasi. Makanya, waduh jangan-jangan ini buku yang saya buat ini dikiranya juga istri saya yang membuat ini. Iya, 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 betul, betul. Oleh karena itu, Lucunya gitu. ya memang sangat lucu bagi kita yang memang sangat memahami dunia kita, Mas. Karena ini juga makanya itu eh saat ini sumber informasi sudah sangat luas, sudah sangat mudah diakses oleh siapapun. Sepertinya Iya, memang ekspos kemampuan teman-teman disabilitas itu harus semakin gencar ya betul, betul. diviralkan, harus semakin gencar diviralkan, disebarluaskan sehingga betul-betul informasi ini sampai ke seluruh Indonesia, tidak hanya di perkotaan, tapi juga Betul. di daerah-daerah yang jauh dari kota. Dan terpenting lagi para pejabat yang pastinya mereka punya standar pendidikan yang tidak rendah ya Mas ya, Betul, harusnya bisa betul. bisa mendapatkan informasi itu gitu. Dan justifikasi seperti itu sebetulnya harusnya bisa dihindari. Ya, tapi yang saya bingungkan itu ini,
Mas Rafiq. Gimana Mas Widi? Mungkin saya bisa maklum ketika justifikasi itu lahir dari masyarakat awam gitu kan. Tapi yang Ya. saya sangat sayangkan, ternyata Mm-mm. justifikasi itu lahir justru dari para pejabat-pejabat kita. Ya, Ini yang betul. sangat bahaya menurut saya. Betul, betul, betul. Karena Kalau dari masyarakat awam sih mungkin bisa diedukasi. Kalau pejabatnya betul. aja sudah begitu. Ini yang Ya, sangat ya. repot. Dan itu lagi-lagi menjadi satu pertanyaan besar ke Iya, para atasan-atasan yang ada di pusat, kenapa sampai ke daerah tidak sampai nih pemahaman-pemahaman yang sudah terbaru ya, betul, yang betul. sudah jauh dari kata stigma negatif gitu. Itu yang Iya, juga menjadi pertanyaan. Oleh karena itu tadi yang sempat saya gambarkan, ketika pemerintah pusat sudah membuat satu undang-undang yang jelas, hak-hak di situ di semua disabilitas di tertulis di situ, tertuang, namun ternyata implementasi di daerahnya juga masih sangat jauh dari harapan. Itu juga menjadi satu betul. pertanyaan ya. Seperti itu. Ya emang masih perlu banyak perjuangan, dan mudah-mudahan dengan situasi perkembangan media saat ini ya, mudah-mudahan bisa bisa semakin mempermudah kita untuk bisa mensosialisasikan lebih luas lagi kemampuan teman-teman disabilitas begitu Mas Widi ya. Iya, betul. Dan tapi kadang ada juga Mas hal-hal yang lucunya Mas. Ketika kemampuan disabilitas itu disosialisasikan, itu seakan-akan sosialisasi itu hanya sebatas sosialisasi CSR Mas. Tidak dilihat dari sudut pandang peluang kerja, kemudian Betul sekali. pengakuan, Sepakat, Mas. iya, pengakuan kompetensi itu yang sangat memprihatinkan. Jadi kadang kita juga bingung ini mau masuk dari sisi mana. Seperti itu. Itu aduh, memang perlu perjuangan ya. Betul. Seperti itu. Oke, Mas Widi.